Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurencia Luciana dengan NIM akhir 066 dari kelompok 15 Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan acceptance sampling dengan beberapa penyelesaian. Nah, untuk soal pertama tuh kita ketahui kalau misalkan perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan AQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan buat produsen ini kita punya risiko hanya sampai 5% dengan AQL-nya 0,8%, dan untuk pelanggan tuh kita punya risiko sampai maksimalnya tuh 10%, jadi kita tuh nggak boleh melebihi 10% ini. Lalu nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya, dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Nah, di sini jadi kita akan sama seperti sebelumnya, kita punya resiko produsen maksimal sebesar 2% dan untuk resiko konsumen maksimal sebesar 15%. Nah, selanjutnya, nomor 3, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya 1% dengan risiko 4,5% dan LQL-nya 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah untuk A, N1-nya itu sama dengan 80, C1-nya sama dengan 4, R1-nya sama dengan 8. Yang B, N1-nya sama dengan 120, C2-nya sama dengan 6, dan R2-nya sama dengan 12. Terus di sini kita diminta untuk mencari nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan mana yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan RStudio. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3 dengan menggunakan RStudio. Yang pertama kita akan menginstal package sesuai permasalahan yang akan kita selesaikan, yaitu acceptance sampling. Jadi kita install dulu dan aktifkan package-nya. Nah, di sini udah terinstall package-nya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk soal-soal nomor 1. Nih, di sini kita lihat kalau misalkan di nomor 1 tuh kita punya AQL 0,08%, makanya kita tulis di sini 0,008. Karena kita mau ubah dia ke desimal. Ini untuk resiko produsen, dan untuk resiko konsumen kita masukkan sesuai yang ada di soalnya. Jadi kita akan run untuk mencari AQL dan LQL-nya. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan sampel size-nya atau berapa banyak sih sampel yang kita butuhin itu cuma di 469. Lalu acceptance number-nya itu di 7 dan rejection number-nya itu di 8. Nah, dari sini pun kita ketahuin kalau misalkan dengan quality 0,08% itu kita masih diterima karena kita maksimalnya itu 0,95 dengan sampling yang acceptance-nya itu di 0,96,29%. Itu untuk produsen. Di konsumen pun kita masih diterima. Kenapa? Karena quality-nya itu kan 0,025 atau 0,25 atau 2,5%. Nah, di sini acceptance kita tuh sampai 0,10%. Jadi sampling acceptance-nya itu atau acceptance-nya itu kita dapat 0,099%. Nah, selanjutnya kita akan membuat si kurvanya. Nah, ini untuk kurvanya itu dari kiri atas ke bawah. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di nomor 2 nih kita punya lot atau kayak jumlah lotnya itu kita 800. Nah, untuk AQL-nya itu 0,005, untuk resikonya itu 0,02. Untuk itu di produsen, dan di konsumen itu 0,02 untuk LQL-nya, dan resiko konsumen itu 0,15. Jadi di sini akan kita run.
Nah, di sini kita tahu kalau misalkan sample size nya untuk soal nomor 2 dengan lot 800 itu cuma 484 dengan nom batas accept-nya itu 6 dan rejection-nya itu 7. Nah, untuk produsen diketahui kalau misalkan dengan kualitas 0,05 ini pasti kita accept. Kenapa? Karena maksimal accept kita atau maksimal si barang itu bisa cacatnya itu di 0,98. Jadi masih jauh antara 0,05 dengan 0,98. Lalu untuk plan P accept atau sampling accept-nya itu yang kita accept tuh 0,98,81. Untuk konsumen itu kita quality-nya tuh 0,20 atau masih masuk ke dalam diterima karena 0,020. Nah, di sini 0,15. Nah, masih diterima. Kenapa sih? Soalnya di sini kita di plan P accept-nya kita tuh cuma 0,14,1489. Jadi kita masih kita terima. Terus ini untuk kurvanya. Nah, selanjutnya kita nomor 3. Nomor 3 itu kita punya dua jenis atau dua tipe yang nilai yang berbeda. Dengan lot 5000 itu perbedaan ada di nilai N, nilai C, dan nilai R. Nah, untuk nomor 3A nilai N-nya itu 80, C-nya 4, dan R-nya 8. Dia akan kitaran. Nah, di sini kita ketahui kalau misalkan sampel size-nya itu 80, lalu acceptance number-nya itu 4 dan rejection number-nya itu di 5. Nah, di sini untuk produsen kita ketahui kalau misalkan quality-nya itu di 0,01, dia masih terima karena maksimalnya itu di 0,955. Nah, dengan plan P accept-nya itu 0,99,9987%. Sedangkan untuk konsumen tuh kita dapatnya 0,05, dia masih masuk. Kenapa? Karena maksimalnya tuh di 0,75 dengan 0,6288 di plan P accept-nya. Dan ini untuk kurva di 3A. Lalu di 3B itu sebenarnya sama untuk LQL, AQL-nya dia untuk produsen maupun konsumen, tapi kita punya perbedaan di nilai N, C, dan R. Nilai N untuk soal nomor B itu 110, C-nya 6, dan R-nya 12 akan kitaran. Nah, di sini kita ketahuin kalau misalkan kita sampel yang dibutuhkan dengan soal B ini itu 120. Lalu acceptance number-nya 6 dan rejection number-nya itu 7. Nah, untuk produsen ini kita ketahuin kalau misalkan kualitas dia itu 0,01. Nah, dia itu masih dapat kita keterima karena maksimalnya 0,99 dan ininya 0,9997. Sedangkan untuk customer ini nggak bisa kita accept karena nih dia quality-nya 0,05, batasnya 0,75 dan itu tuh melebihi maksimalnya. Lalu plan accept-nya itu di 0,6063 seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.